Sekarang kita masuki sesi tanya jawab bersama dengan Dewan Penguji. Penguji pertama dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Mohon berkenan Prof. Tatang Herman. Persilakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Promopenda atas promosinya pada hari ini dan akan menjadi lulusan perdana program studi pendidikan dasar Universitas Negeri Malang. Selamat. Ucapan selamat kami sampaikan juga kepada koordinator program studi Dr. Samsul Hadi yang akan segera memiliki lulusan untuk program studinya. Kemudian tak lupa juga kami sampaikan selamat kepada promotor dan tim pembimbing Profesor Purwanto, Profesor Asari, dan Dr. Subanji. Baik, saya punya 2 pertanyaan saja, jadi tidak banyak, Saudari Promopenda. Yang pertama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada numerasi. Dalam disertasi saudari disampaikan bahwa numerasi itu erat kaitannya dengan higher order thinking atau berpikir tingkat tinggi. Yang ingin saya tanyakan, apakah pertanyaan-pertanyaan untuk higher order thinking itu selalu dimulai dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana, atau tidak selalu seperti itu? Itu pertama. Nanti pertanyaannya saya atau satu-satu saja ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Ketika di soal numerasi itu memang tuntutannya pada high order thinking skill. Nah, di mana ketika ditanyakan apakah soal numerasi itu selalu diawali dengan kata berapa begitu, bagaimana atau mengapa. Okay. Terima kasih. Menurut Promopenda bahwasanya dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana itu menurut Promopenda sangat mengarahkan pada siswa untuk berpikir tingkat tinggi, karena dengan mengapa itu tuntutannya bagaimana siswa itu akan menjawab dengan memberikan sebuah reason atau alasan, tidak sekedar memberikan jawaban secara singkat. Nah, itu untuk mengapa. Kemudian kalau bagaimana itu juga sebuah pertanyaan yang menuntut bagaimana siswa-siswa itu ketika mengerjakan ada proses-proses yang dilalui, tidak sekedar sekali lagi dengan jawaban singkat yang ditemukan berapa begitu, tetapi dia akan menjelaskan langkah-langkah step by step seperti itu. Begitu Prof. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan warming up saja sebetulnya. Ada pertanyaan yang kedua ini terkait dengan fokus kajian dalam disertasi Promopenda. Saya membaca bahwa dalam pertanyaan itu paling tidak ada dua karakteristik atau kriteria yang sangat penting untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama tadi sudah dikemukakan, ada pertanyaan yang bersifat open-ended. Yang ingin saya tanyakan adalah pertanyaan yang kedua. Ini mungkin belum dikupas dalam disertasi Promopenda. Ada pertanyaan yang sifatnya open question. Jadi opennya 2 kali. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir dan jawaban yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan itu
sangat beragam. Jadi cara berpikirnya beragam, kemudian jawaban akhirnya juga beragam. Pertanyaan saya, apabila itu dipandang sebagai tadi yang dikemukakan oleh Promopenda sebagai pertanyaan induk, pasti dalam proses pembelajaran harus ada yang saudari Promopenda kemukakan pertanyaan-pertanyaan turunan. Dan ini tentu mendorong guru sendiri harus bertanya atau siswa sendiri mengajukan pertanyaan. Kita kenal ada yang disebut dengan prompting question dan posing question gitu ya. Barangkali Promopenda sudah memiliki formulasi gitu ya, atau acuan, atau mungkin kalau tidak disebut itu patokan lah, bagaimana suatu pertanyaan yang sifatnya tadi open-open atau pertanyaan induk dipandu oleh guru untuk bisa dijawab. Mungkin kan kalau pertanyaan induk tadi open question itu jawaban yang benernya juga banyak, strategi berpikirnya juga banyak. Apakah ada gitu? Apakah sudah dibuat catatan penting bahwa ada suatu formulasi atau patokan untuk menggiring pertanyaan-pertanyaan induk itu bisa terjawab oleh siswa melalui pertanyaan-pertanyaan turunan? Ambil contoh, misalkan contoh yang sederhana saja. Di SD Ronggolawe atau banyak siswa di SD Ronggolawe adalah 1.000 orang. Berapa banyak guru di SD Ronggolawe? Itu contoh open question. Pertanyaannya tadi udah bisa ditangkap ya? Oke. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi ketika guru menyampaikan sebuah pertanyaan yang sifatnya itu open atau open-ended, apakah guru memiliki catatan-catatan tertentu ketika siswa ini digiring untuk bisa menemukan jawabannya seperti itu? Nah, di sini yang dipikirkan berdasarkan fakta di lapangan bahwa yang harus dipikirkan guru itu pertama, bagaimana siswa ini supaya bisa menjawab, itu berarti ada pertanyaan turunan yang harus direncanakan. Lah di dalam merencanakan pertanyaan turunan ini tentu saja juga dikaitkan dari sisi kemampuan siswanya. Jadi bagaimana kognitif siswanya, karena di dalam kelas saya yakin di situ ada berbagai level atau kemampuan akademik dari siswa yang kemampuan tinggi, sedang atau rendah. Nah, tentu saja pertanyaan turunan ini juga tidak berlaku untuk semuanya. Kadang untuk yang siswa tinggi ini cukup memerlukan pertanyaan turunan, misalkan penggiringnya open questionnya itu sederhana, katakanlah apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, mungkin seperti itu sudah bisa, oh itu yang diketahui. Nah, itu jalan pertama. Kemudian belum tentu berbeda dengan siswa yang berkemampuan rendah. Kadang dengan pertanyaan seperti itu untuk memahami soalnya, bagaimana dia bisa mengerjakan soal tersebut dengan soalnya sendiri kan tidak paham. Nah, dengan demikian berdasarkan fakta kemarin dan wawancara, bahwasanya guru itu juga memikirkan sedemikian hingga untuk membuat pertanyaan bagaimana yang itu bisa menggiring siswa tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi adanya proses perencanaan melihat dari sisi kognitifnya. Kemudian catatan yang berikutnya bahwa guru tidak hanya selain memikirkan kognitifnya, tetapi dari bahasa yang digunakan. Pertanyaan-pertanyaan sebagus apapun, tetapi kalau pertanyaan itu tidak sesuai dengan level kemampuan siswa SD, maka juga bisa menimbulkan kontradiktif atau miskonsepsi bagi siswa tersebut, sehingga harus disesuaikan dengan tata bahasa pada tingkat anak sekolah dasar. Berikutnya, dari sisi karakteristik siswa bisa dipandang dari berbagai hal. Salah satunya bisa minat belajarnya, gaya belajarnya. Misalnya kalau minat belajar, anak yang suka dengan pertanyaan,
agak minat belajar itu berhubungan dengan konteks personal, misalkan seperti itu, maka pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan pun disesuaikan dengan konteks personal. Tetapi juga tidak melulu seperti itu, tetapi bagaimana pertanyaan itu juga bisa diarahkan pada konteks-konteks yang lain, misalkan berkenaan sosial budaya dan sebagainya, karena dengan melihat beragamnya karakteristik siswa tersebut. Begitu untuk catatan pertama. Kemudian untuk berikutnya di dalam pelaksanaannya sendiri ini juga guru membutuhkan pemikiran-pemikiran bagaimana pertanyaan yang akan sudah direncanakan itu bisa dipahami siswa. Kalau contohnya tadi, berapa ya nak ya, kalau di dalam sekolah tersebut itu ada 1.000 tadi 1.000 seperti itu nggih Prof. 1.000, kemudian berapa kira-kira gurunya. Nah, hal ini kan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dari siswa tersebut. Oleh karenanya siswa-siswa ini maka perlu digiring dengan berbagai jawaban turunan, bisa menggali, mengeksplor dulu. Misal si A dengan jawaban berapa, kemudian B berapa. Lah dengan jawaban berbagai tersebut, kemudian masih perlu digali lagi, kenapa kamu kok menjawab dengan jawaban A? Alasannya apa? Lah jadi tidak semerta-merta bahwa ketika guru mendapatkan sebuah jawaban itu langsung puas. Tetapi kenapa reason yang perlu dikuatkan sehingga muncul karakteristik tadi bahwasannya pertanyaan-pertanyaan turunan itu salah satu sifatnya itu lebih menuntut pada justifikasi atau sebuah dukungan, bukti yang mendukung dari apa yang telah disampaikan. Nah itu dari pelaksanaan salah satunya. Kemudian di pelaksanaan ini sendiri, ketika guru sekali lagi sebagus apapun pertanyaan yang akan diberikan ke anak, ini kalau gurunya mohon maaf, ibaratnya gestur tidak mendukung, terlalu galak. Cara penyampaian bahasanya itu mohon maaf nyentak seperti itu atau membentak anak. Nah itu juga menimbulkan sisi psikologis dari anak juga tidak senang. Nah itu berdasarkan fakta yang kami lihat seperti itu. Sehingga berdasarkan wawancara yang digali secara mendalam, jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa itu perlu didukung adanya salah satu gestur seorang guru, mimik wajahnya dalam menyampaikan, kemudian beliaunya juga harus humble kepada anak, yang artinya itu merangkup semua dari potensi semua siswanya. Lah di dalam pemberian perhatian ini tentu juga tidak hanya artinya perlakuannya sama Prof, bahwa kemampuan yang rendah, sedang sama tinggi itu dikatakan adil, belum tentu semuanya harus diperlakukan dengan pertanyaan sama itu tadi. Kalau yang sudah bisa menjawab dan itu memungkinkan dia berkembang idenya, mungkin dia bisa diberikan secara mandiri untuk aktivitas berikutnya. Tetapi ketika siswa itu butuh masih perlakuan khusus, ada pertanyaan turunan-turunan berikutnya yang itu secara spontan, mohon maaf tadi tidak harus selalu direncanakan pertanyaan itu, tetapi pertanyaan itu juga bisa muncul secara spontan berdasarkan respon dari siswa. Begitu. Dan yang terakhir catatan yang ini juga menjadi ilmu bagi saya, bahwa ketika saya mengamati fakta di lapangan, guru-guru tersebut tidak sekedar ketika sudah pelaksanaan pembelajaran, pertanyaan sudah diberikan, dia dapat jawaban atau mengembangkan ide. Ada hal yang perlu diberikan, yaitu salah satunya bentuk reward. Reward tidak harus dimaknai dalam berupa benda, tetapi dengan pujian itu sudah menjadi supporting tersendiri bagi siswa untuk belajar terutama dalam numerasi. Jadi ada challenge atau tantangan tersendiri. Begitu Prof. Terima kasih. Baik, mencermati uraian Promopenda barusan, saya dapat menyimpulkan bahwa bagi seorang guru, khususnya guru SD, untuk mengajukan pertanyaan itu sesuatu yang complicated ya, jadi tidak bisa sembarangan.
bukan hanya untuk guru SD saja sebetulnya, itu untuk guru semua, termasuk guru yang duduk dengan kami di sini. Itu barangkali. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Nggih, baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Tatang. Berikutnya dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu Ibu Prof. Kolisa Dia. Dipersilakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak pimpinan sidang. Selamat ya